Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwian Utami Rahmat dari kelas 1B, Prodi Vokasional Informatika. Asal sekolah saya yaitu IPTS atau Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan. Di sini saya akan mempresentasikan pertama yaitu konsep basis data. Bagian yang satu, pengertian basis data. Basis data adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data, di mana informasi tersebut dapat kita terjemahkan yaitu sesuatu yang kita gunakan sehari-hari untuk berbagai alasan. Bagian yang kedua yaitu fungsi basis data. Fungsi basis data antara lain dapat mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. 2. Mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus. Selanjutnya, tipe-tipe basis data dan perangkat lunak yang digunakan. Ada beberapa tipe basis data yang digunakan, antara lain analytical database atau database analitik, operational database atau basis data operasional, distributed database atau basis data terdistribusi, data warehouse atau gudang data, end user database atau database pengguna akhir, real time database, document orange database, dan lain-lain. Dan perangkat lunak yang digunakan dalam database atau basis data yaitu yang pertama Microsoft Access, Oracle, MS SQL Server, MySQL, Firebase, MariaDB, dan OrangeDB. Selanjutnya bagian keunggulan penggunaan basis data. Dalam menggunakan basis data, kita dapat menemukan keunggulan dalam penggunaannya, antara lain dapat memperoleh atau menemukan kembali data dengan mudah dan cepat, terdapat suatu penyimpanan data tunggal yang dikelola, dan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi ruang penyimpanannya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, di mana kita membahas sistem basis data. Sistem basis data adalah sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang sering berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses pekerjaan tertentu. Di dalam sistem basis data terdapat beberapa komponen, di antaranya perangkat keras atau hardware, yang kedua sistem operasi, ketiga basis data atau database, yang keempat sistem pengelolaan basis data atau database manajemen sistem, dan yang terakhir pemakaian user. Terus kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu sistem pengelola basis data atau database manajemen sistem, biasa disebut dengan DBMS. DBMS atau database manajemen sistem adalah suatu perangkat lunak yang terdiri atas sekumpulan program untuk mengelola dan memelihara data di dalam suatu struktur yang digunakan oleh banyak aplikasi. Terdapat beberapa komponen dalam DBMS, antara lain Database Manager, File Manager, Core Processor, DDL Compiler, DML Compiler, dan Dictionary Manager. Kelebihan dan kekurangan dari DBMS. Yang pertama, kita membahas kelebihan dari DBMS, yaitu DBMS dapat membantu menetapkan standarisasional, dapat menjaga sebuah keamanan, dapat meningkatkan pada pemeliharaan data, dan dapat meningkatkan sebuah konkurensi. Dan kekurangan dari DBMS yaitu pengguna dari sebuah DBMS dinilai cukup sulit. Untuk menggunakan DBMS dikenakan biaya yang cukup mahal.
akan memiliki kompleksitas yang dinilai cukup besar, dan yang terakhir, apabila performnya menurun, maka akan mengakibatkan kegagalan yang lebih besar lagi. Tujuan DBMS yaitu agar basis data dapat digunakan secara bersama, kemudian proses akses data lebih mudah dan cepat, dan menghemat ruang penyimpanan data, membantu menjaga keamanan data, mencegah dan menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data, dan yang terakhir, dapat menangani data dalam jumlah yang besar. Di sini ada beberapa macam-macam DBMS yang dapat kita gunakan, yaitu antara lain MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan Firebase. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang salah, saya duluan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.